tolong bisa dimatikan teman-teman. Oscar mungkin. Ya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom Kak. Shalom. Luar biasa. Gimana nih teman-teman untuk minggu pertamanya di kuliah ini, semester barunya sangat amat luar biasa atau gimana? Atau dia semester baru langsung dapat tugas yang sangat amat berat atau gimana? Mungkin udah ada gitu. Pokoknya apapun yang sudah kita lalui, apapun yang sudah kita dapat di perkuliahan ini atau di hari-hari ini, kita syukuri aja. Oke, untuk memulai persatuan doa kita, mari kita angkat pujian, kenaikan syukurku. Ya, boleh Oscar. Lebih kuat dari dosa yang menemukanku, selamatkan dan kebaikan syukur. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama naikkan. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Oke, mari kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak atas penyertaan Bapak. Terima kasih Bapak kau telah memberkati kami dari pagi hari hingga sampai sehari ini. Bapak, sore ini Bapak Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan yang luar biasa Bapak. Bapak, sebentar kami ingin memulai persekutuan doa kami Bapak. Kiranya Kau berkati Bapak persekutuan doa kami Bapak dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak, dan juga kami nanti akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapak. Kiranya Kau berkati Kak Elva yang akan membawakan firman Bapak, dan juga Kau berkati kami Bapak supaya kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian sampai akhir hidup. Mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh kehidupan. Oke, aku persilakan untuk Kak Elva untuk membawakan firman. Halo Dek, suaraku kedengaran jelas? Jelas Kak, kedengeran. Iya, sorry ya ini agak putus-putus jaringannya, maklum ya, di luar daerah. Oke, sebelum kita nanti bakal sharing gitu ya, cerita-cerita, aku mau minta Peter deh, karena dia satu marga sama aku, minta buka kita dalam doa sebelum memulai sharing deh. Oke, Kak. Oke, teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Eva. Kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat untuk kami semua. Kiranya kami bisa hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdua mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you ya, Peter. Sama Kak. Halo, shalom teman-teman. Shalom Kak. Shalom Kak. Shalom, shalom. Ada berapa orang nih di roomnya? Ada sekitar 30 ya? Iya Kak, betul. Betul ya. Oke, mungkin ada beberapa yang mungkin angkatan 2020 ya, aku nggak kenal. Tapi Jessica kenal lah. Ngapain acungan tangan, kenal kan. Kita udah sering ketemu. Kangen banget ya, kondisi kampus, PD di ruang PM di atas yang naik tangga itu. Yang mengerikan itu ya, kalau misalkan udah datang angin. Pokoknya kangen banget lah ya sama kampus, sama kalian. Oke, hari ini aku mau bawakan sharing sedikit kayak gitu. Teman-teman boleh buka Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Atau di slide sebenarnya ada ya. Oke. Oh ya, sebelumnya kenalan dulu ya. Sorry ya, aku ini bentar ya. Oke. Kenalin, nama aku Elva Maranatha Sihaan. Aku alumni, udah alumni ya sekarang ya. Sudah alumni walaupun belum wisuda. Angkatan 2016 dari teknik industri yang sama seperti Elo ya. Kita satu jurusan. Terus ada siapa lagi di sini? Yang anak teknik industri. Oh, nggak ada ya? Cuman Elo doang ya? Oh, ada Vera. Adik kelompok kecilku. Oke, ada bertiga ya. Oke. Ya, itu aja ya kenalan. Aku lagi ada di Sumatera Utara, sekarang jadi nggak lagi di Jakarta. Oke, teman-teman boleh minta baca satu orang satu ayat, walaupun mungkin nggak dapat semua, tapi teman-teman bisa sambil ikutin ya. Boleh ayat 1 yang bacain, minta Elo. Oke, Kak. Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Ayat 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ya, boleh next. Lanjut siapa yang mau baca? Boleh langsung open mic deh.
Aku Deka, ayat 17. Ayat ke-17, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, dan sudah padam sebagai sumbu. Oke, ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Halo. Lihat, ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Iya, makasih teman-teman yang udah membacakan. Hari ini tema untuk sharing yang akan kubawakan itu adalah Allah sedang mengerjakan sesuatu hal yang baru dan besar. Aku boleh minta teman-teman sebelumnya 1 sampai 2 orang buat sharing. Kira-kira kondisi apa yang saat ini sedang kalian rasakan? 1 sampai 2 orang, mungkin angkatan baru ya yang jarang mendengar suaranya. Boleh, Dek? Boleh next ya slide-nya. Adakah yang bersedia buat sharing? Kondisi apa yang mungkin saat ini sedang kalian alami? Apalagi ini kan mungkin yang udah melewati 1 semester kemarin dan sekarang mulai masuk semester baru, atau kondisi-kondisi lain di luar kondisi kampus perkuliahan kayak gitu. Halo, cek. Atau kalau enggak ini aku tunjuk ya. Kalau nggak ada yang mau ya. Sebentar, aku mau lihat nama-namanya. Aku Kak. Iya, boleh. Aku mau sharing pengalaman aku Kak. Jadi ya gimana ya? Kan aku sebenarnya dulu kan di swasta Inggris ya Kak, 2019 ya. Terus aku pindah ke manajemen tahun 2020. Ya aku sih puji Tuhan banget sih Kak. Di manajemen kayaknya aku lebih lebih semangat lagi gitu Kak. Terus kayak ada kasih tahunya Tuhan juga gitu, dimana aku di situ bisa lebih lebih tekun lagi sih sama Tuhan, dan ketemu teman-teman juga yang membangun iman aku juga gitu. Terus dalam kondisi tahun ini sih gimana kayak saya kayak aku pernah ditegur sama Tuhan sih Kak, kayak jadi aku kan kayak dulu kan aku orangnya cuek gitu Kak, kayak nggak peduli sama aku gitu tahun lalu. Cuma sekarang tuh kayak lebih terbuka lagi gitu, terus kayak lebih bisa menghargai orang gitu Kak. Itu sih Kak. Gue sih panjang sih Kak. Sebentar, kenapa Dek? Sorry, keputus. Ini jaringanku ya. Oh. Gimana tadi, Dek? Jadi gini Kak, kondisi tahun ini sih Kak, aku kayak ditegur sama Tuhan sih Kak. Kayak tahun lalu kan aku cuek banget gitu Kak sama orang. Cuma pas tahun ini aku kayak banyak belajar gitu. Belajar dari hidup orang lain, terus lebih menghargai orang lain. Dan sebenarnya sih panjang sih Kak, cuma di sini Tuhan kayak ngambil aku sih Kak. Gitu aja sih Kak. Bisa aku sharing. Oh, kamu berarti dulu jurusan sasing ya, pindah jurusan? Iya, jurusan sastra Inggris Kak.
tahun 2019 terus Oh, tahun oke. 2020 kemarin aku pindah ke manajemen. Oke, makasih Anthony. Mungkin satu lagi cewek kali ya, wanita yang mau sharing tentang mungkin kondisi atau pergumulan yang saat ini sedang dialami. Yuk, mana nih suaranya yang cewek? Wah, semua pria ya yang ada di rumah ini. Nggak ada wanita ya. Mika deh, Milka. Sharing tentang apa, Kak? Ya, kondisi pergumulan yang mungkin menurutmu yang paling berat yang pernah kamu alami hingga detik ini. Ya, hari-hari ini kayak tentang pelayanan aja sih, Kak, tentang komitmen aku sama Tuhan, kayak gitu. Karena kan hari-hari ini juga masa-masa sulit kan, se-Indonesia mengalami pandemi, kesetiaan kita diuji sama Tuhan gitu. Itu aku lagi goyah banget kesetiaan aku. Lagi mencoba untuk membangun komitmen yang sudah aku mulai sejak 2016 lalu. Gitu sih, Kak. Oke, berarti relasinya ya, Dek? Iya, Kak. Oke, thank you, Milka. Ya, teman-teman mungkin semua lihat di PPT ya, bisa ngelihat, ini sebenarnya sih ilustrasi ya, gambar sebuah di dalam suatu perjalanan ke suatu desa gitu ya. Dan ini ilustrasinya ini perjalanan aku, tapi sebenarnya ini bukan gambaran sebenarnya ya, ini hanya ilustrasi, tadi aku cari di Google gitu ya teman-teman. Jadi dulu itu ketika zaman SD sampai SMA itu, aku itu sering sekali setiap liburan sekolah pergi mengunjungi opung gitu ya, atau kalau bahasa gaulnya kakek dan nenek gitu ya, bahasa Bataknya opung. Dan lokasinya itu ada di Sumatera Utara, di daerah Pematang Siantar, dan itu bukan di kota, masuk ke dalam-dalam lagi kayak gitu, sekitar 1-2 jam perjalanan. Nah, dulu kondisinya itu sangat berbeda, jalanan zaman aku SD, dari aku kecil sampai sekarang itu berbeda sekali ya teman-teman. Jalanan dulu itu masih sangat buruk ya untuk prasarananya. Terus ya ini hampir mirip-mirip seperti yang ada di gambar ini. Ini sih masih jauh lebih baik kayak gitu. Dulu jalannya itu berlubang, belum ada aspal kayak gitu. Dan apalagi ditambah kalau musim kemarau itu jalanan yang sangat kering itu bisa sangat gersang kayak gitu, kelihatannya berdebu dan banyak tanaman yang berguguran kayak gitu. Ya udah berasa kayak ini ya di padang gurun kayak gitu. Jadi kalau lagi dalam perjalanan menuju ke rumah nenek, rumah opungku itu, kadang-kadang aku jadi malas kayak gitu bangun karena nggak ada pemandangan yang bisa dilihat kayak gitu, gersang, berdebu. Jadi kadang-kadang lebih memilih untuk tidur kayak gitu di mobil, dan pada saat sampai baru bangun kayak gitu. Nah, teman-teman tahu juga ya padang gurun, mungkin walaupun kita nggak pernah ke padang gurun yang ada di Arab Saudi gitu ya, tapi kita udah bisa bayangkan lah ya, bisa lihat gambar-gambar padang gurun itu seperti apa. Nah, ya padang gurun itu kalau bisa dibilang, kalau yang tempat-tempat yang gersang itu mungkin kalau bisa kita nggak lewat situ ya. Mungkin kalau lewat bisa-bisa mungkin mata kita juga perih kayak gitu ya, pedih saking gersangnya tempat itu kayak gitu. Mungkin jika ada pengalaman yang indah yang kita bisa lewati di satu kondisi, mungkin itu buat kita senang. Tapi kalau pasti mungkin ada kayak gitu ya, hal-hal yang tidak menyenangkan yang nggak bisa kita hindari kayak gitu. Boleh deh, next slide. Nah, mungkin hal-hal yang berupa situasi yang nggak bisa kita hindari tadi tuh, yang misalkan hal-hal yang tidak bisa dipulihkan lagi itu misalnya keadaan sulit, atau mungkin pencobaan yang seakan nggak ada akhirnya gitu, yang mungkin saat ini kita alami kayak gitu. Aku nggak tahu pergumulan apa yang teman-teman alami saat ini, dari sharing teman-teman kita tadi gitu ya, kita udah dengar kayak gitu. Mungkin itu adalah masa-masa masa-masa yang mungkin sulit bagi kita, masa-masa yang mungkin mungkin bisa jadi kita hampir merasa putus asa kayak gitu.
seperti padan gurung tadi ya, seperti rasanya itu udah nggak mungkin lagi kayak gitu, udah nggak bisa menemukan air kayak gitu, hingga kita rasanya ya pengen udahlah capek kayak gitu, nggak mau meneruskan ini kayak gitu. Dulu aku juga pernah ada di masa-masa sulit kayak gitu, ketika aku kuliah di Kalimantan. Dulu aku kuliah pernah setahun di sana kayak gitu, dan sama seperti yang saat ini sedang kita bahas kayak gitu. Ada masa-masa di mana rasanya aku ingin berhenti kuliah kayak gitu. Udah nggak mau lagi kuliah karena aku merasa tempat itu tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan kayak gitu. Mungkin next slide. Nah, ini juga salah satu gambaran kayak gitu ya. Ketika Allah membawa umatnya bangsa Israel melewati padang gurun sebelum masuk ke tanah perjanjian kayak gitu. Mereka melewati banyak berbagai macam hal gitu ya. Yang kita tahu ada banyak pencobaan-pencobaan di tengah-tengah perjalanan mereka kayak gitu. Menurut teman-teman bisa nggak sih sebenarnya, kan kita tahu ya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar kayak gitu, Tuhan yang luar biasa, yang bisa bahkan bisa mengubah batu menjadi roti kayak gitu. Dan banyak hal mujizat-mujizat yang mungkin bisa Tuhan buat. Mungkin nggak sih sebenarnya kalau perjalanan umat Israel nggak sampai begitu lamanya. Berapa lama ya kemarin kira-kira teman-teman perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian? Ada yang ingat? Kalau kita lihat kayak gitu ya, Tuhan bisa aja sebenarnya kan ya membuat perjalanan mereka cepat kayak gitu, bebas dari begitu banyak masalah. Tuhan bisa sediakan semua makanan tanpa mereka harus berlelah-lelah kayak gitu, tanpa adanya apa namanya perdebatan antara sesama umat, adanya apa sungut-sungut kayak gitu kepada Allah. Mungkin kan bisa aja gitu ya. Kan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar kayak gitu ya. Namun ya sepertinya di situ kita bisa melihat kayak gitu. Tuhan Allah sedang menunjukkan kepada umatnya kayak gitu. Dia lebih memilih dari perjalanan yang dialami bangsa Israel kayak gitu ya. Teman-teman, Tuhan memilih untuk sebenarnya apa sih maksud dan tujuan Tuhan di tengah perjalanan yang begitu melelahkan, atau dengan kondisi kita saat ini ya, pandemi COVID yang mungkin tidak berakhir, udah hampir 1 tahun lebih ya, dari bulan Maret ini mau 1 tahun di Indonesia kayak gitu ya. Tetapi Tuhan lebih memilih, next slide, di tengah-tengah kondisi yang dialami bangsa Israel, next slide. Next slide. Ya, di situ Tuhan mau menunjukkan kepada umatnya. Dia memilih untuk menjamah hati setiap umatnya. Kemudian dia juga memilih untuk menerima sebenarnya apa sih tujuannya, yaitu penyembahan yang murni. Dan Tuhan mau menunjukkan, membuktikan kayak gitu kepada kita kesetiaannya. Seperti janjinya tadi kan, dia akan menuntun bangsa Israel itu sampai kepada tanah perjanjiannya, yang pada akhirnya memang mereka sampai kan kepada tanah perjanjian itu. Next slide. Nah, kalau kita bisa lihat juga kayak gitu ya, mungkin sebenarnya itu tadi ya, Tuhan bisa aja langsung membuat mereka sampai kepada tanah perjanjian itu kayak gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan saat itu sedang memperlihatkan kepada umatnya bahwa jalan yang mereka tempuh itu apa ya, bukan jalan yang maksudnya jalan. Nah, jalan itu adalah gambaran jalan kebenaran dan kehidupan yang kita kenal
ya melalui Kristus Yesus. Karena dialah yang akan membawa kita melewati padang gurun dosa dan kematian yang tadi. Mungkin saat ini gitu ya, aku nggak tahu kondisi teman-teman. Bisa lihat kayak gitu ya. Mungkin saat ini ada orang-orang yang mungkin saat ini sedang seperti gambar yang ada di PowerPoint. Mungkin saat ini ada orang-orang yang mengalami banjir. Karena aku dengar-dengar kemarin kayak gitu ya, lihat di berita, ada banyak titik-titik di Jakarta yang mengalami banjir yang cukup parah ya. Kembali lagi banjir yang terulang yang lalu, yang setahun lalu, dan terjadi lagi. Kemudian kita sekarang sedang ada di masa-masa pandemi yang mungkin semakin parah. Sepertinya setiap hari angka kenaikan kasus itu semakin bertambah drastis kayak gitu. Dan mungkin juga ada teman-teman yang sekarang sedang mengalami masa-masa di dalam menyusun ini ya kali ya, dengan berbagai macam tingkat apa ya, kesulitan untuk mencari data atau mungkin konsultasi dengan dosen kayak gitu ya. Di dalam perjalanan hidup itu ada waktu yang mungkin pengen banget gitu, kita rasanya ingin tiba-tiba drastis berubah. Tiba-tiba mungkin saat ini bagi yang kuliah rasanya pengen cepat-cepat gitu ya selesai, pengen cepat-cepat dapat kerja. Dan kemarin sama sih seperti teman-teman kayak gitu. Aku ketika menyelesaikan perkuliahan rasanya pengen cepat-cepat aja selesai sidang skripsi, udah tuh pengen dapat kerja yang bagus, bisa dapat duit, menghasilkan duit, dan bisa berpergian kemana-mana. Dan sekarang di tengah kondisi yang seperti ini ya pergumulanku juga saat ini dalam mencari pekerjaan kayak gitu teman-teman. Dan di tengah sulitnya mencari pekerjaan, dan kadang-kadang kan kondisi kalau kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan, dan yang biasanya dulu kuliah ikut organisasi kesana kemari bisa kayak gitu kan, dan tiba-tiba sekarang nggak ada kerjaan, di rumah terkurung kayak gitu, rasanya kan mungkin apa ya, bisa ada di titik yang apa ya, mungkin bisa dibilang stres kali ya kayak gitu. Dan akibat stres juga mungkin nanti bisa menimbulkan hal-hal lain kayak gitu, gampang emosi kayak gitu, dan itu pernah sempat ku alami kayak gitu. Gimana rasanya apa ya, udah hampir sekitar dari bulan 9 sampai bulan berapa ya, bulan 2 di rumah aja kayak gitu, hampir setengah tahun lebih ada di rumah. Dan apa ya, pasti kadang-kadang merasakan rasanya itu kayak stres kayak gitu, karena nggak ada kegiatan yang biasa dulu dilakukan kayak gitu. Dan aku juga tahu kayak gitu gimana rasanya teman-teman yang harus belajar dari rumah di tengah banyaknya mungkin tugas dari dosen kayak gitu, dan ditambah lagi kalau di rumah kan sebenarnya kadang-kadang jadi gimana ya, jadi banyak kerjaan gitu ya, orang tua kadang-kadang nggak mengerti dan banyak hal lah kayak gitu. Tetapi di waktu lain kayak gitu, perubahan itu mungkin malah menjadi apa ya, sumber kekuatan yang mungkin bisa apa ya, sangat mencekam bagi kita. Perubahan yang membuat kita takut, kayak ini kan proses perubahan yang begitu cepat ya, yang dulunya biasanya kuliah dari kampus, kerja di kampus, tapi sekarang tiba-tiba kita semua ada di rumah kayak gitu, nggak bisa kemana-mana, dan mengerjakan segala sesuatu itu harus dari rumah kayak gitu. Ya di tengah kondisi-kondisi itu mungkin seringkali kita jadi apa ya, merasa semakin kok sepertinya Tuhan sedang meninggalkan kita kayak gitu, kok sepertinya setiap doa-doa kita nggak dijawab sama Tuhan, mungkin aja kita semakin jauh kayak gitu. Aku pun pernah kayak gitu teman-teman, mengalami kondisi di mana ketika aku ada di kondisi itu ya, aku rasanya makin jauh sama Tuhan kayak gitu. Nah, di tengah-tengah
apa yang kita alami saat ini, seperti apa yang tadi kita udah bahas kayak gitu ya di bangsa Israel. Next ya, Dek. Bangsa Israel pun pernah kayak gitu mengalami perubahan yang begitu drastis, begitu cepat kayak gitu. Umat yang Tuhan pernah buang kayak itu ke Babilonia, dan mereka hidup sangat-sangat berbeda dari hidup sebelum mereka sebelumnya kayak gitu. Dan di situasi ini Tuhan juga sedang berbicara melalui Nabi Yesaya di zaman itu kayak gitu. Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya. Tuhan mengatakan, janganlah ingat-ingat yang tadi kita udah baca ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Next. Nah, di dalam masa-masa sulit itu, mungkin apa yang dialami bangsa Israel di zaman dulu kayak gitu, mungkin apa yang kita alami sekarang di tengah pandemi COVID ini mungkin jauh lebih lebih mencekam gitu ya. Zaman dahulu jauh lebih mengerikan kayak gitu. Dan di tengah-tengah kondisi itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk percaya kayak gitu. Ada dua hal yang kita percayain. Yang pertama, Tuhan itu Tuhan pernah bekerja dengan luar biasa di masa yang lampau. Coba tadi teman-teman perhatikan kayak gitu ya, ayat 16 dan 17. Di situ Tuhan sedang menggambarkan suatu pekerjaan yang begitu besar kayak gitu, yang sudah pernah terjadi di dalam sejarah bangsa Israel. Sampai-sampai Tuhan juga udah di situ mendeskripsikan gitu ya, mendeskripsikan dirinya melalui pekerjaannya di dalam, coba teman-teman buka Keluaran 20 ayat 1. Boleh satu orang bacakan di dalam Keluaran 20 ayat 1. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi hal yang pertama adalah kita harus mempercayai kalau Tuhan pernah bekerja dengan luar biasa di masa yang lampau, pada zaman bangsa Israel ketika ada di zaman menuju ke tanah perjanjian kayak gitu. Tuhan pernah melakukan sesuatu yang itu luar biasa ya teman-teman. Mungkin kalau dibandingkan dengan apa yang kita alami sekarang itu nggak ada apa-apanya kayak gitu. Walaupun mungkin aku ya nggak pernah ngerasain kayak gitu apa yang ada di masa lampau, tetapi berdasarkan apa yang sudah kita lihat, kita baca dari lewat kisah-kisah di Alkitab kayak gitu. Di situ menceritakan kalau pada zaman itu sungguh luar biasa kayak gitu apa yang mereka alami, pergumulan yang bangsa Israel sedang alami gitu ya teman-teman. Dan bahkan orang Israel dikejar oleh kereta, kalau teman-teman pernah baca ya, kereta kuda Firaun, dan banyak tentara-tentara yang begitu gagah yang rasanya pengen menerkam bangsa Israel. Dan mungkin di situ hampir tidak ada kayak gitu jalan keluar sama sekali. Dan hal lain yang juga Tuhan kerjakan yang sangat luar biasa, mungkin teman-teman sering baca, sering dengar gitu ya, ketika Tuhan membelah air laut menjadi dua. Nah, ketika itu bangsa Israel boleh berjalan menyeberangi untuk menuju tanah perjanjian yang tadi. Kemudian hal apa lagi yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian? Saat itu tanah yang dipijak oleh bangsa Israel itu Tuhan buat menjadi kuburan bagi musuh-musuh yang sedang mengejar mereka. Sehingga apa? Mereka bisa lolos dari orang-orang itu. Next. Jadi yang pertama tadi yang harus kita percayai adalah ingat kalau Tuhan pernah bekerja dengan luar biasa di masa lampau. Hal kedua yang juga teman-teman hari ini kita pelajari, kita juga bisa percaya kalau
Tuhan pernah bekerja dengan begitu luar biasa, tetapi Tuhan juga bisa melakukan pekerjaan yang bahkan jauh lebih luar biasa lagi dari yang sebelumnya. Ingat ya teman-teman, saat ini kita mungkin ada di kondisi yang mungkin sulit banget. Mungkin teman-teman di tengah-tengah pergumulan kondisi COVID-19 ini, banyak yang orang tuanya mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang terkena musibah banjir, mungkin juga ada yang orang tuanya sakit, sedang dirawat, atau bahkan mungkin di tengah-tengah kayak gini ada juga masalah di tengah perkuliahan yang mungkin rasanya pengen nggak bisa lanjutin kuliah lagi kayak gitu. Ingat kalau di dalam ayat 19 tadi sampai 21, Tuhan sedang menggambarkan pekerjaan baru yang akan dikerjakan bagi setiap kita yang mengalami mungkin banyak pergumulan kayak gitu ya teman-teman. Kita bisa melihat kayak gitu perjalanan bangsa Israel tadi di dalam masa-masa mereka, masa-masa sulit menuju tanah perjanjian, kita melihat bahwasanya bangsa Israel dapat pulang kayak gitu, masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Kalau dulu mungkin Tuhan bisa membuat tanah yang kering agar bisa dilalui oleh bangsa Israel, dia membuat air kayak gitu ya, air untuk diminum di padang belantara. Bayangkan teman-teman, ketika mereka ada di masa-masa perjalanan menuju tanah perjanjian itu kan seperti tadi yang kita udah bahas gitu ya, di padang gurun yang mungkin persediaan air, bahan makanan itu sangat mungkin bahkan nggak ada gitu ya, bukan sangat sedikit tapi nggak ada kayak gitu. Tapi kita bisa melihat kalau Tuhan menyertai, melindungi mereka dari bukan hanya memberikan mereka air dan minum, tapi Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka dari mara bahaya. Kita tahu ya tentara-tentara Firaun yang sangat kejam, yang setiap waktu mungkin bisa saja menerkam mereka kayak gitu. Tapi kita bisa melihat kalau Tuhan masih melindungi mereka sampai ke tanah perjanjian. Tuhan selalu punya rencana, dan rencananya itu selalu baik untuk setiap umatnya. Boleh next slide. Nah, kembali lagi gitu ya teman-teman ke ladang gurun yang tadi kita bahas kayak gitu ya. Mungkin kita hanya bisa melihat kalau ya padang gurun itu udah benar-benar nggak ada hal yang bisa disyukuri kayak gitu. Tapi coba kita perhatikan kayak gitu. Mari sama-sama kita lihat dengan saksama. Kalau sebenarnya padang gurun itu juga bukan hanya sekadar tempat yang mungkin mengerikan atau mencekam atau sangat gersang yang mungkin kita nggak bisa ke sana kayak gitu. Tapi di padang gurun pun sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita lihat dan kita syukuri. Di sana kita juga bisa melihat kayak gitu, ada makhluk hidup yang belajar bertahan hidup dengan apa yang Tuhan sediakan. Mungkin aku juga nggak pernah ya ke padang gurun, tapi kalau kita lihat di padang gurun itu juga ada tumbuhan, beberapa tumbuhan, mungkin salah satunya kaktus, yang kemudian binatang salah satunya unta. Dari situ kita bisa melihat kalau Tuhan juga dengan caranya yang begitu ajaib kayak gitu, Tuhan menyediakan cara bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dan di sana kita bisa melihat kalau kita punya Allah yang begitu agung kayak gitu, Allah yang menyediakan. Bahkan di tengah-tengah padang gurun yang begitu mencekam, Tuhan menunjukkan kesetiaannya kayak gitu lewat apa yang Tuhan sediakan bagi makhluk hidup yang ada di sana. Begitu juga dengan kondisi teman-teman saat ini kayak gitu, di tengah pergumulan yang mungkin seperti mungkin padang gurun itu juga kayak gitu. Mari melihat kayak gitu kalau Yesus itu adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Dia adalah Allah yang mampu memulihkan dan menopang hidup kita. Mungkin bagi kita yang saat ini sedang ada di dalam padang gurun, yakinlah kalau memang
kita masih punya harapan. Allah akan menuntun kita gitu ya, melewati berbagai macam padang gurun yang saat ini mungkin sedang membuat kita stres, frustasi, sedih, jauh dari Tuhan kayak gitu. Tetapi kita masih punya Allah yang sebagai sumber air yang hidup. Mungkin walaupun di tengah keadaan yang saat ini ada yang mungkin berubah atau mungkin ada yang sama, entah itu kita menerima kelegaan ataupun tidak, entah kita juga sedang ada di tanah yang subur atau tanah yang kering. Tapi percayalah teman-teman, kita dapat terus berpegang pada pengharapan di dalam Kristus ya, yang sumber air hidup. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tujuan utama Allah mengizinkan kita lewat di dalam padang gurun itu adalah semata-mata hanya untuk mendekatkan kita dengan Dia, dan agar kita dapat menunjukkan kesetiaan, agar Dia juga memperlihatkan kepada kita kalau Dia adalah Allah yang setia. Mungkin saat ini Dia memilih pergumulan, bahkan padang gurun yang sedang kita alami untuk memakai itu menunjukkan keindahan dari pengharapan yang ada di dalam Kristus. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin saat ini ada di masa-masa yang begitu sulit, berada di titik yang paling terendah, jangan menyerah, karena ada begitu banyak hal yang ingin Tuhan tunjukkan kepada setiap kita di tengah masa-masa sulit, di tengah kekeringan yang saat ini sedang kita alami. Aku nggak tahu kayak gitu gimana situasi teman-teman saat ini. Tapi yang sekali lagi aku mau bilang kalau mari terus berharap, berpegang teguh kepada Tuhan. Ingat seperti halnya tema kita hari ini, Tuhan sedang bekerja melakukan hal baru dan indah dalam hidup kita. Percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan kalau waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini udah mulai lesu, kering, mari datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Sama terakhir ya teman-teman, seperti hari ini, mungkin teman-teman yang juga menikmati saat teduh di Our Daily Bread, temanya hari ini tidak sendirian ya, kalau teman-teman juga sama. Di situ juga Tuhan mau kembali mengingatkan kalau kita ada di dunia, ada di padang gurun yang saat ini sedang kita jalani, kita nggak sendirian, tapi ada Roh Kudus yang senantiasa menemani kita, menuntun kita, kalau kita pun mau datang kepadanya. Sekian sharing dari aku. Terima kasih. Kalau ada teman-teman yang mau nambahkan atau mau bertanya, silahkan. Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah pemilik hidup kami, Allah sumber kekuatan dan pengharapan kami, Allah sumber air yang hidup bagi kami. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami boleh menikmati persekutuan bersama saudara seiman kami di PM Ukrida ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menolong kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa buat setiap kami yang ada di tempat ini. Hamba ya Tuhan terbatas untuk mengetahui setiap kondisi-kondisi adik-adik hamba, teman-teman hamba di tempat ini ya Tuhan, terbatas untuk mengetahui apa yang mereka alami, kondisi sulit apa yang saat ini sedang mereka alami. Tapi hamba percaya kalau Tuhan adalah Allah yang mengetahui segala apa yang saat ini sedang kami alami. Untuk itu ya Tuhan, kami mau terus berdoa, memohon kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi sulit yang saat ini sedang kami alami, di tengah kondisi itu yang sering kali ya Tuhan kami jauh kepadamu, kami justru lari dari Tuhan. Tuhan tolong kami, dekap kami ya Tuhan, bawa kami kembali ya Tuhan ke hadirat-Mu, tolong kami ya Bapa untuk
boleh sungguh-sungguh mempercayai kalau kami punya Allah yang begitu luar biasa. Allah yang dulu pernah mengerjakan bagi bangsa Israel. Dan Allah juga yang bahkan melebihi apa yang Tuhan pernah kerjakan di masa lampau, juga akan mengerjakan bagi kami saat ini. Di tengah-tengah kondisi yang kami alami ya Tuhan, kami mau percaya, kami mau taat kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan, biarlah lewat setiap firman-Mu itu boleh menolong kami, menguatkan kami, boleh berjalan di padang gurun yang Tuhan telah sediakan. Kiranya kami boleh percaya kalau rencana Tuhan indah pada waktunya. Tuhan, kami juga mau menyerahkan waktu ke depan, kalau kami akan mau menaikkan setiap pokok doa kami, biarlah kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami, berikan kami anugerah dan hikmat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Elva untuk sharing yang luar biasa ini. Jadi di sini tuh kita nggak boleh khawatir teman-teman, walaupun kita berada di masa yang sulit seperti ini, tapi kita harus yakin dan percaya rancangan Tuhan sangat amat luar biasa untuk kita. Oke, untuk sebelum kita menaikkan pokok doa kita akan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku.
Untuk Peter, saya persilakan. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai persekutuan doa kita, kita bisa tulis doa kalian di chat room supaya bisa saling mendoakan nantinya. Dikasih waktu 2 menit. Aku tunggu. Teman-teman, untuk nanti doanya ganti-gantiannya, yang urutannya yang pertama laki-laki dulu, lalu habis itu perempuan, dan seterusnya. Oke, mari kita mulai persekutuan doanya. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk ingin memulai PD kami ya Tuhan. Kiranya Engkau dengarkanlah doa kami satu persatu ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima berkat-Mu ya Tuhan. Untuk pokok doa yang pertama, untuk laki-laki, berdoa bersyukur untuk berkat dan penyertaan selama semester lalu yang Tuhan beri, dan telah memasuki semester baru. Semoga di semester ini kita dapat mengikuti perkuliahan dengan baik.
Untuk yang perempuan, bersyukur atas beberapa mahasiswa FIDA yang telah lulus sidang. Semoga Tuhan memberkati dalam pekerjaannya nanti. Marilah berdoa. Selanjutnya, untuk laki-laki, bersyukur untuk orang-orang yang sudah mengalami kesembuhan dari COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Biarlah kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan dan dapat menginspirasi orang-orang yang positif agar tetap berpengharapan pada Tuhan saja. Berdoa juga untuk indeks penularan COVID yang grafiknya masih menaik. Kiranya dengan campur tangan Tuhan, rantai penyebaran COVID di Indonesia dapat segera menurun. Untuk yang perempuan, berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan baik karena COVID. Mari sama-sama kita doakan mereka biarlah Tuhan yang bekerja melalui obat-obatan yang dikonsumsi atau melalui tim medis yang merawat sehingga mereka dapat dipulihkan dari sakit penyakitnya. Marilah berdoa. Selanjutnya, untuk yang laki-laki, berdoa dan bersyukur atas telah sampainya vaksin untuk virus corona di Indonesia. Semoga vaksin dapat segera dikasih kepada semua masyarakat Indonesia dengan cepat. Untuk yang perempuan, berdoa untuk pemerintah Indonesia dari berbagai elemen secara bersama saling membantu dalam mencegah meluasnya dampak penyebaran virus corona. Berdoa dimulai. Selanjutnya untuk laki-laki, berdoa untuk setiap kebijakan yang dibuat pemerintah, biarlah kiranya Tuhan yang beri hikmat bagi mereka yang membuat kebijakan, dan biarlah kiranya semua elemen masyarakat dapat patuh pada semua kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi penularan COVID-19. Untuk yang perempuan, berdoa untuk stabilitas ekonomi di Indonesia, biarlah perekonomian Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik, dan biarlah Tuhan cukupkan kebutuhan setiap masyarakatnya, dan biarlah masyarakat yang berkelimpahan dapat saling membantu warga yang kekurangan. Marilah berdoa.
Untuk laki-laki, selanjutnya berdoa untuk tim medis yang sekarang menjadi garda terdepan dalam penanganan dan penyembuhan pasien yang terkonfirmasi. Kiranya Tuhan yang melindungi dan menyertai mereka, serta diberi kekuatan untuk bisa dimampukan dalam pekerjaan mereka saat ini, dan mampukan mereka untuk dapat membawa damai untuk dapat menguatkan pasien yang positif. Untuk yang perempuan, berdoa untuk setiap aparat keamanan serta orang-orang yang masih terpaksa keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang bekerja tanpa lelah, seringkali tanpa perlindungan yang memadai. Kiranya Tuhan berikan stamina setiap harinya dan jagai mereka agar tidak jatuh sakit dan terhindar dari virus COVID-19. Marilah berdoa. Selanjutnya, laki-laki berdoa untuk kampus kita Ukrida. Kiranya diberkati oleh Tuhan dan kiranya dapat lebih produktif di tengah pandemi saat ini, baik itu rektor dan jajarannya, dosen, staf, dan karyawan maupun mahasiswanya. Dan juga berdoa untuk banjir yang ada beberapa di Indonesia. Semoga para masyarakat segera dapat dieksekusi juga dalam keadaan sehat dan pemerintah dapat segera memberikan bantuan kepada korban banjir di sana. Untuk yang perempuan, berdoa untuk mama dari Kak Junita yang sedang sakit. Semoga Tuhan sembuhkan dan pulihkan juga keluarganya dan diberi kekuatan. Marilah berdoa. Yang terakhir, marilah kita saling berdoa untuk teman yang sudah sharing tadi.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengar doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi kami semua, memberkati kami semua dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Kebetulan kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya boleh untuk pengurus. Oke, teman-teman, suaraku kedengaran dengan jelas? Kedengaran ya? Oke, sorry banget sebelumnya aku nggak bisa on cam karena takutnya dari tadi aku keluar masuk gitu jaringannya. Jadi kita mau kasih apresiasi nih buat teman-teman kita yang pelayanan. Yang ada di WL itu Jessica dari manajemen 2018. Sharingnya ada Kak Elva udah alumni nih BTW. Pendoanya Peter dari Sasing 2019. Ada operator Oscar dari Informatika 2019 dan dibantu sama Elo. Fun fact nih, nanti habis ini kita ada fun fact dari Peter Sasing 2019. Nah, teman-teman boleh kasih boleh pakai emoticon atau boleh pakai suara, boleh ditulis juga di chat. Kita mau bilang makasih sama yang udah pelayanan. Thank you guys. Tuhan yang berkati ya, Tuhan yang balas pelayanan kalian. Nah, ada pengumuman nih. Yang pertama adalah ibadah PM Celebration tanggal 1 Maret 2021, teman-teman jangan sampai lupa di tag tanggalnya, itu ibadah perdana PM Celebration, pasti bakalan seru banget di sana. Terus, ada persekutuan doa, jangan lupa, persekutuan doa itu ada setiap hari Rabu, jam 5 sore. Gitu, teman-teman. Oh ya, jangan lupa isi link absen, bentar aku share ya. Teman-teman jangan keluar dulu. Masih ada fun fact juga nih, jangan lupa nih. Oh, di-share nih sama Fuji. Boleh dibuka sambil link absen, teman-teman boleh sambil dengerin Peter ya. Oh ya, udah ya, oke. Thank you Kak Oci. Ya teman-teman, seperti biasa aku mau ngasih fun fact setelah PM. Sebentar aku share PPT-nya dulu. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan, Pi. Oke, jadi ya selamat datang kembali di PM Fun Fact. Seperti biasa aku bakal nge-share fakta-fakta menarik soal Kristianitas dan dari Alkitab. Fakta-fakta menarik dari berbagai dunia juga sih sebenarnya. Oke, gimana kalian kabarnya, sehat? Semoga sehat ya. Amin. Oke, lanjut. Nah, oke. Biasanya nih aku kalau share fun fact tuh cuma satu. Cuman sekarang lagi tumben aja 3, soalnya lagi banyak ide banget. Nah, jadi fun fact hari ini ada 3. Oke, aku bakal bacain buat kalian semua. Yang pertama, Yerusalem adalah kota paling suci dalam keyakinan Kristen. Terus yang kedua, lebih dari 3.000 orang Yahudi tinggal di Yerusalem. Yang ketiga, kalimat jangan takut disebut sebanyak 365 kali di Alkitab. Widih, mantap. Keren juga sih ini pas aku tahu fakta-fakta ini. Jadi kalau untuk yang pertama itu, Yerusalem itu kota yang dominan gitu di Alkitab ya. Soalnya itu salah satu kota yang Alkitabiah sih menurut aku. Jadi biasanya kalau dalam kekristenan itu orang-orang Kristen pada OTW ke Yerusalem, berkelana ke Yerusalem biasanya dengan tujuan untuk mencari Tuhan gitu, mencari pengampunan juga itu. Sampai dari dulu sampai sekarang mungkin masih ada,
kayaknya masih ada gitu. Dan juga yang nomor 1 dan nomor 2 itu related. Lebih dari 3.000 orang Yahudi tinggal di Yerusalem. WD. Jadi aku menyimpulkan bahwa kalau orang-orang yang tinggal di Yahudi, yang pastinya udah lama banget, yang pasti aku belum lahir, pasti mereka udah tinggal di sana. Itu salah satu kategori orang yang cukup kuno, gitu, cukup ancient gitu. Jadi Yerusalem juga merupakan salah satu kota yang kuno. Kalau mungkin kalian pernah lihat Yerusalem di Google atau di mana di YouTube, itu kan biasanya tuh kota-kotanya Alkitabiah banget lah pokoknya lah ya. Mari kita bilang kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah yang ketiga, kalimat jangan takut disebut sebanyak 365 kali di Alkitab. Nah, jangan takut ini tuh aku bisa menyimpulkan bahwa kalau Alkitab tuh memberitahukan kita untuk jangan takut akan sesuatu hal yang apa yang di depan kita nantinya gitu. Jadi ibaratnya cukup percaya apa yang kepada Tuhan dan juga harus percaya dengan diri kita sendiri. Gitu teman-teman. Kalau kita pasti bisa dengan bantuan Tuhan. Oke. Udah sekian dari aku. Itu aja, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, thank you Peter. BTW teman-teman, kita mau foto bareng dulu yuk, yang jaringannya stabil, boleh di open cam. BTW minta tolong Elo ya, lo buat di screenshot. Boleh lo? Boleh Kakak Yanti, boleh sekali. Oke, dihitung ya lo, biar bisa gaya. Yuk teman-teman. 3, 2, 1, enggak, latihan ngitung dulu Ci biar pada panik. Iya. Kan, Ntar dulu dong lo, itu masih pada sisiran dulu. Iya. Tahu Elo gak sabar banget sih. Kan dia mau masa gue. Antoni sisiran. Mohon maaf ya, ada suara masjid ya. Jadi gue mute dulu deh. Kak izin live duluan mau jemput pacar. Oh iya. Hati-hati jemput pacarnya ya. Mana nih, masih ada yang mau buka kamera lagi nggak nih? Atau mungkin yang lain juga lagi jemput pacar nih ya, nggak mau kalah ya? Oh enggak ya. Ntar gue masih lihat ada yang sisiran nih, jadi kita tunggu aja ya. Iya benerin rambut, tacap-tacap. Aduh poni gue gimana ya? Aduh. Ntar gue ini lagi buka aplikasinya nih, bentar ya. Loading. Agak lama sih lo ya. Loading sabar. Laptop gue juga. Oke, harusnya udah. Kita ada 20 halaman, nggak 2 halaman doang ya. Jadi nggak capek. Halaman pertama standby, gue nggak tahu di layar kalian di halaman berapa. Boleh yang mau pakai thumbs up atau reaction, anything with gaya 3, 2, 1. Oke, tunggu sebentar. Satu kali lagi nih halaman 2. Kita cek dulu. Oke, halaman 2. Oh, nggak jauh beda ya. Yuk, tahan lagi reactionnya, senyumnya, gigi kering nggak apa-apa. Latihan jadi artis. 3, 2, 1. Oke. Cukup Ci dari dokumentasi. Thank you. Oke, thank you Elo. Thank you juga teman-teman semua udah mau gabung. Teman-teman kalau mau
keluar atau mau ada aktivitas lagi boleh, atau mau sharing-sharing di sini juga boleh. BTW teman-teman jangan lupa isi absen ya. Dan teman-teman pelayan, aku mohon jangan keluar dulu, kita mau ada evaluasi. Thank you guys, jangan lupa join di Rabu berikutnya. Thank you, Kak. Dadah. Ya. Thank you Dadah. Kak. Thank you Kak Thank Yanti. you. God bless you all. Thank you semuanya. God bless you. God God bless bless you. you.